Bab 283. Dia sudah melewati masa kritisnya, tetapi masih belum sadar, jawab salah satu dokter. Setelah mendengar kalimat ini, badanku menjadi lemas. Begitu pula Adele. Aku menghembuskan napas panjang, kemudian bersandar di dinding dan menutup mata. Aku berusaha menenangkan tubuhku. Aku merasa ini seperti mimpi buruk dan sekarang mimpi buruk itu telah berakhir. Namun, sebagian dari diriku masih berada di mimpi itu. Saya bahkan takut untuk membayangkan jika terjadi sesuatu pada Liang Jing, berapa banyak kekuatan kehendak yang saya butuhkan untuk menerima kenyataan tersebut. Karena saya bahkan telah merugikan dia, kekasih saya dulu, merugikan teman saya sekarang. Berapa lama saya butuh waktu untuk mencerna, untuk meredakan diri sendiri. Ya, tidak peduli apakah saya mau mengakuinya atau tidak, Liang Jing sudah menjadi salah satu orang terpenting dalam hidup saya. Malam itu, aku dan Adele tidak meninggalkan rumah sakit. Ketika kami benar-benar tidak tahan lagi, kami tidur sebentar di bangku panjang di lorong. Karena Lily masih berada di ruang perawatan intensif, kami hanya bisa menunggu di luar pintu. Pada saat mendekati pagi, aku terbangun karena kedinginan. Aku bangun dan melihat sekeliling. Adele yang tidur di bangku panjang lainnya juga sudah mengerut menjadi satu gumpalan, tubuhnya sedang gemetar kedinginan. Aku melepaskan jaketku dan menutupi tubuhnya. Kemudian, aku pergi membeli 2 porsi sarapan. Lalu aku menyalakan kedua batang rokok. Ketika aku kembali, Adele sudah bangun. Dia tampak sangat lemas dan bertanya kepadaku, "Kamu dari mana?" Aku mengangkat sarapan di tanganku dan berkata, "Aku pergi membeli sarapan, kamu semalam kedinginan ya?" "Iya, untungnya kamu ngasih jaket kamu. Kamu nggak kedinginan." Aku memberikan sarapan yang sudah kubeli tadi kepada Adele. "Nggak masalah, ini makan dulu, biar perutmu nggak kosong." Adele mengambil satu bakpao dan mulai memakannya. "Menurutmu, apakah Lily baik-baik saja? Dokter sudah mengatakan kalau dia sudah melewati masa kritisnya kan? Nggak usah terlalu khawatir." Namun, Adele mengatakan dengan penuh kekhawatiran, "Tapi semalam aku mimpi buruk." "Mimpi apa?" "Aku bermimpi aku dan Kak Lily ada di tepi danau. Dia tergelincir dan jatuh ke dalam danau. Tapi aku nggak bisa berenang. Aku mau menyelamatkannya, tetapi aku merasa sangat lemah. Aku berteriak minta tolong sekuat tenaga, tetapi nggak ada yang menjawab. Akhirnya, aku cuma bisa menatap Kak Lily yang menghilang perlahan di danau." Setelah mendengar itu, aku terdiam sejenak, lalu tertawa sambil berkata, "Mimpi selalu berlawanan. Ini membuktikan kalau dia sudah baik-baik saja. Terus kenapa dokter nggak memperbolehkan kita masuk buat lihat kondisinya?" Setelah mengatakan itu, suara seorang dokter muncul. "Teman kalian sudah bangun, sekarang kalian bisa masuk, tetapi tubuhnya masih sangat lemah, jangan terlalu lama." Adele langsung meletakkan bakpaonya di tanganku dan bergegas memasuki ruangan UGD. Setelah ragu-ragu sejenak, aku meletakkan bakpao ke dalam kresek dan menyusulnya memasuki ruangan. Lily sudah bangun, tetapi wajahnya sangat pucat, seperti orang sakit. Dia hanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Kak, bagaimana keadaanmu? Sudah enakan?" tanya Adele dengan suara lembut. Lily menggeleng. Dia bahkan tidak menoleh kepada kami sama sekali. Ini membuatku merasa bahwa dia sama sekali tidak merasa sedikit pun bersyukur telah selamat dari bencana. Setelah terdiam sejenak, aku berkata, "Cuma ada kami di sini. Kamu nggak usah terlalu banyak berpikir, istirahatlah. Biar aku yang menangani sisanya. Jangan bertindak bodoh lagi. Kenapa kalian menyelamatkanku?" Akhirnya Lily berbicara dengan suara yang sangat lemah. Adele segera menjawab, "Tentu saja kami harus menyelamatkan kakak. Kakak nggak boleh mati. Kami nggak mau kakak dalam masalah." Aku juga segera berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu nggak mau menambah bebanku. Kamu tahu kalau hal ini sangat menyulitkanku, jadi kamu membuat pilihan seperti ini.
Tetapi aku mohon jangan melakukan ini lagi. Tidak ada yang tidak bisa dilewati. Iya, Kak Lily. Aku akan minta bantuan ayahku. Aku bisa bantu dengan uang 50 miliar itu terlebih dahulu. Lily kembali menutup matanya. Dia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Makasih, tapi sekarang aku mau sendirian. Kalian bisa pergi dulu. Aku dan Adele saling bertatapan. Aku mengangguk pada Adele, kemudian berkata kepada Lily, "Jangan lakukan hal bodoh lagi, iya. Tenang saja. Kalian sudah berusaha keras menyelamatkan hidupku. Aku nggak akan mati lagi. Aku cuma mau menenangkan diri dulu. Baik, kami pergi dulu ya." Setelah meninggalkan ruangan bersama Adele, aku berkata kepadanya, "Kalau kamu capek, kamu bisa pulang dan istirahat dulu. Aku akan jaga di sini. Aku baik-baik saja, toh semalam aku sudah tidur juga. Kalau begitu kamu di sini dulu, aku akan pergi mengurus sesuatu, aku akan segera kembali." Iya. Tujuanku sekarang sangat jelas, yaitu mencari Laura. Hari ini, dia harus memberiku penjelasan, tidak peduli bagaimana caranya. Aku langsung mengendarai mobil ke perusahaannya. Setelah naik ke lantai atas, aku langsung masuk. Aku mengabaikan meja resepsionis dan langsung menuju kantor Laura. Petugas keamanan dan resepsionis mencoba menahanku, tetapi aku sama sekali tidak memedulikannya. Aku langsung menendang pintu kantor Laura sampai terbuka. Laura sedang berada di dalam. Di sana juga ada seorang wanita berusia sekitar 30 tahunan yang sedang berbicara dengannya. Kedatanganku yang tiba-tiba membuat kedua orang itu langsung menatapku kesal. "Laura, kasih aku penjelasan hari ini." Aku tidak ragu-ragu, langsung menerobos masuk. Petugas keamanan pada saat itu mengejarku, menarikku, dan berkata kepada Laura, "Maaf, Bu Laura, kami tidak bisa mencegahnya masuk." "Lepaskan!" Aku mendorong penjaga keamanan dengan keras, lalu mengangkat tangan menunjuk ke arah Laura dan berteriak keras, "Laura, dengarkan aku akan berbicara denganmu." Dia tidak memedulikanku dan berkata dengan orang di depannya, "Kak Acha, saya minta tolong untuk urusan ini ya." Wanita itu segera berdiri. Dia melirikku sekilas, lalu berkata, "Tenang saja, tapi apa kamu ada masalah di sini?" Laura baru saja menatapku, lalu berkata, "Tidak ada. Kita bicara melalui telepon nanti, ya." "Baik, saya pergi dulu." Setelah wanita itu pergi, aku langsung menerobos masuk dan dengan cepat berlari mendekati Laura. Namun, dia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, sama sekali tidak terintimidasi oleh auraku. Dua orang satpam kembali datang dan berusaha menarikku keluar. Laura melambaikan tangan kepada mereka dan berkata, "Kalian keluar dulu ya." Baru setelah itu penjaga keamanan pergi dengan ragu-ragu. Aku langsung menunjuk ke arah Laura, menggertakkan gigi dan berkata, "Kamu masih punya mood untuk minum teh pagi di sini. Biarkan aku kasih tahu kamu. Lily mencoba bunuh diri." "Apa?" Laura sedikit terkejut melihatku. Akhirnya ada sedikit ekspresi di wajahnya yang biasanya tenang. "Kamu juga tahu rasanya takut, kan? Sepertinya hatimu memang membeku. Bagaimana keadaannya sekarang?" Tanyanya dengan penuh kepedulian. Tetapi saat ini, aku merasa perhatian yang dia ucapkan dari mulutnya itu palsu. Aku tetap memarahinya dan berteriak, "Untungnya dia berhasil diselamatkan, tapi kamu harus mengingat hal ini. Awalnya aku tidak berencana untuk terlibat lagi, tetapi sekarang aku tidak bisa berdiam diri." "Apa rencanamu? Membalas dendam untuknya?" "Aku nggak akan kayak orang lain, aku hanya berharap masalah ini berhenti di sini." Komentar bab, Troll. Geser untuk lanjut baca.